Karena pacarnya menjentikkan keningnya dengan cukup keras, bidadari cantik itu tiba-tiba tersirat keinginan untuk putus. Rasa panas yang perih langsung terasa di keningnya. Namun, pada saat itu juga, ia tiba-tiba tersadar bahwa sebenarnya pacarnya tidak benar-benar mencintainya. Ia memegang keningnya dan duduk cukup lama, namun pacarnya tetap saja tertawa sambil menonton pertandingan bola. Merasa kesal, ia berdiri dan melangkah dengan langkah berat menuju kamar. Pacarnya bahkan tidak menyadari bahwa ia sudah marah, pacarnya hanya sibuk mengeluh tentang betapa buruknya permainan seorang pemain. Akhirnya ia berganti pakaian, lalu mengambil barangnya, dan pergi dari rumah pacarnya tanpa sepatah kata pun. Pacarnya tidak menanyakan kenapa ia pergi, bahkan ia tidak sadar bahwa dirinya telah menyakiti bidadari cantik yang ia sayangi. Sampai ia keluar rumah pun pacarnya tidak mengejarnya, tidak memanggilnya, tidak mengucapkan selamat jalan. Ia berjalan menuju halte, pikirannya dipenuhi kenangan kecil selama 3 tahun hubungan itu. Setiap kali mereka berkencan saat hujan, pacarnya selalu memiringkan payung ke arah dirinya sendiri. Bahunya pun basah terkena hujan, namun pacarnya sama sekali tidak menyadarinya. Bukan hanya itu, bahkan pacarnya sering menyalahkannya karena tidak membawa payung sendiri. Saat membeli minuman boba, pacarnya tidak pernah bertanya ia ingin minum apa. Pacarnya hanya selalu memesan untuk dirinya sendiri, lalu meninggalkannya begitu saja tanpa peduli. Kadang-kadang ia hanya ingin duduk dan berbicara dengan tenang bersama pacarnya, namun pacarnya selalu terbiasa mengabaikannya. 나랑 좀 친한 수연이 있잖아. 걔가 나 퇴근하는데 운동장에 혼자 앉아있더라고. 그래서... 맞다. 지금 몇 시지? 경기 시작하겠다. Sampai hari itu, saat ia dan pacarnya bermain tebak bola, yang kalah harus menerima jentikan di kening. Ia kalah dan pacarnya menjentiknya dengan cukup keras, dan justru jentikan itu menjadi pemicu keinginannya untuk putus. Saat itu juga ia tersadar bahwa pacarnya sama sekali tidak pernah peduli pada perasaannya. Keesokan harinya, saat bekerja sebagai tenaga kesehatan sekolah, ia mengobrol dengan seorang siswa. Tiba-tiba siswa itu bergosip dan bertanya, "Pacarmu sayang sama kamu, kan?" Hanya pertanyaan sederhana itu saja membuat ia terdiam sangat lama. Ia tidak bisa menjawab dengan pasti. Saat ia masih berjaga di ruang kesehatan, pacarnya terus meneleponnya berkali-kali. Ia memilih untuk tidak mengangkat, berharap pacarnya mengerti bahwa ia sedang marah. Malamnya sepulang kerja, ia mendapati pacarnya sudah menunggu di rumahnya. Melihat wajahnya yang tampak kesal, pacarnya bukan bertanya kenapa, malah marah dan menuntut penjelasan kenapa teleponnya tidak diangkat. Ia lalu mengajak pacarnya keluar dan dengan serius mengatakan ingin putus. Perpisahan yang datang tiba-tiba itu membuat pacarnya sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak tahu di mana letak kesalahan dirinya. Ketika teringat kejadian menjentik kening tadi malam, pacarnya malah menertawakannya, mengatakan bahwa putus hanya karena jentikan kening itu terlalu kekanak-kanakan. Ia tidak ingin berdebat panjang, ia hanya meminta pacarnya merenungkan, sebenarnya masalahnya ada di mana. Sebenarnya sikapnya saat putus tidak benar-benar tegas. Dalam kata-katanya, ia masih meninggalkan ruang bagi pacarnya untuk memperbaiki keadaan. Ia menunggu pacarnya menyadari kesalahannya, bahkan menunggu pacarnya melakukan sesuatu untuk mempertahankan hubungan mereka. Malam itu, ia makan malam bersama sahabatnya, pacarnya yang bernama Minjai juga merupakan teman dekat sahabatnya itu. Sahabatnya bertanya, mengapa mereka putus? Ia menjawab dengan jujur, bahwa Minjai menjentik keningnya terlalu keras. Alasan itu membuat sahabatnya merasa aneh dan sulit dipercaya. Dengan wajah yang sangat serius, ia mulai bercerita tentang kedua orang tuanya. Tahun lalu, di hari ulang tahun sang ayah, ibunya sudah menyiapkan satu meja penuh hidangan dengan sangat hati-hati. Namun saat itu ayah tidak tinggal di rumah untuk makan, ia malah pergi minum bersama teman-temannya. Ibu tidak marah, bahkan sambil menghibur dirinya sendiri, ia masih berusaha mencari alasan untuk membenarkan sikap ayah. Meskipun pernikahan orang tuanya sudah berlangsung puluhan tahun, Ah Jin selalu bisa merasakan bahwa ibunya sebenarnya sangat kesepian. Ayahnya tidak pernah peduli pada perasaan ibu, dan tidak pernah menunjukkan rasa sayang dalam kehidupan sehari-hari.
Namun ibu tetap tidak mengeluh sedikit pun. Ia tetap mengurus seluruh rumah tangga dengan sepenuh hati. Setelah menceritakan hal itu, Ah Jin berkata kepada sahabatnya bahwa ia tidak ingin mengulangi jalan yang sama seperti ibunya. Karena ia menyadari bahwa Ming Jai selalu terbiasa mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memperlakukannya dengan setara, dan tidak pernah menghargainya. Sementara itu, di sisi lain, Ming Jai sudah memikirkan masalah ini lama sekali, tetapi tetap tidak mengerti letak kesalahannya. Malam itu, ia ingin datang dan berbicara langsung dengan Ah Jin, namun saat sampai di rumah, ia mendapati kode kunci pintu sudah diganti. Ia mulai menendang pintu untuk meluapkan amarah, lalu memaki-maki di depan pintu untuk mengekspresikan kekesalannya. Hari berikutnya, sepulang kerja, Ah Jin hampir tertimpa papan spanduk yang jatuh di gerbang sekolah. Seorang guru yang kebetulan ada di sana segera menariknya, namun guru itu sendiri malah terkena pukulan tongkat kayu yang menggantung pada spanduk tersebut. Ah Jin membawa guru itu ke ruang kesehatan dan membalut luka di bahunya. Sebenarnya, Ah Jin sudah lama tahu bahwa guru itu menyukainya dalam diam. Guru itu selalu mencari alasan untuk datang ke ruang kesehatan. Setiap kali datang, ia akan membawa sebotol minuman kecil untuk Ah Jin. Namun Ah Jin selalu menolak pendekatannya dengan halus dan berkata bahwa ia sudah punya pacar. Itu adalah sebuah cinta diam-diam yang tidak mungkin berakhir bahagia, tapi guru itu tetap mendekatinya dengan cara yang lembut tanpa membuat siapapun merasa terganggu. Suatu hari, saat Ah Jin dan guru itu berjalan keluar dari gerbang sekolah sambil mengobrol, guru itu bertanya tentang kabar hidupnya dengan nada perhatian. Namun tepat pada saat itu, Ming Jai datang ke sekolah untuk menghadapi pacarnya. Ia berjalan langsung ke arah mereka dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Ah Jin sambil menggenggam tangan guru itu dengan sangat kuat. Ming Jai terus menegaskan bahwa Ah Jin adalah miliknya, dan suasana di antara ketiganya mendadak menjadi sangat canggung. Setelah pulang, Ming Jai langsung menuduh Ah Jin berselingkuh dan berkata, "Jadi alasanmu minta putus itu karena kamu sudah punya orang lain, kan?" Kalimat itu menusuk hati Ah Jin seperti duri. Ia dituduh padahal tidak bersalah, tapi Ah Jin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, pertengkaran besar pun terjadi, penuh emosi, tanpa hasil yang jelas. Dalam perjalanan pulang, Ah Jin menangis. Ia tidak pernah melakukan apapun yang melampaui batas, tapi sekarang ia malah dicap sebagai seseorang yang tidak setia. Mungkin, di mata Ming Jai ia hanya sebuah benda yang selalu harus ada, dipanggil datang, diusir pergi. Tidak pernah dianggap sebagai manusia dengan hati yang bisa merasa. Di sisi lain, Ming Jai terus mengeluh kepada sahabat Ah Jin, seolah ia adalah pihak yang paling disakiti. Ia masih tidak bisa mengerti kenapa ia ditinggalkan, dan merasa Ah Jin hanya sedang mencari masalah. Sahabat itu menjawab dengan tegas, "Karena di matamu, yang paling penting selalu cuma dirimu sendiri." Namun bahkan setelah ditunjukkan letak kesalahannya, Ming Jai tetap menolak mengakui apapun. 아니야. 네가 잘 몰라서 그래. 오진 걔 딴 사람 생겼어. 이건 남자의 직감이야. Setelah kejadian itu, Ah Jin benar-benar memutus kontak dengan Ming Jai. Ia menjalani hari-harinya dengan bekerja di sekolah, sambil perlahan meredakan emosi dan luka setelah perpisahan. Di masa ini, hubungan Ah Jin dan Guru Ju mulai mendekat sedikit demi sedikit. Suatu hari sepulang kerja, mereka makan malam bersama. Saat makan, Guru Ju tiba-tiba menyatakan perasaannya. "Aku tahu kamu punya pacar, tapi itu tidak menghalangiku untuk menyukaimu. Aku menyukai kelembutanmu saat menghadapi murid-murid. Aku menyukai wajahmu yang cantik dan penuh kebaikan. Aku tidak akan memaksa kamu membalas perasaanku, dan aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan." Sikap Guru Ju begitu hangat dan tidak menekan, hingga perasaan Ah Jin yang sempat berat perlahan terasa lebih ringan. Namun Ah Jin tidak tahu bahwa saat itu, kebetulan Ming Jai sedang lewat dan melihat mereka berdua makan bersama sambil tertawa. Melihat pemandangan itu, Ming Jai semakin yakin dengan pikirannya bahwa Ah Jin meninggalkannya karena orang lain. Ia berjalan cepat mendekati mereka dengan penuh amarah. Tanpa sepatah kata pun, ia menjentik kening Ah Jin dengan keras. 3 orang itu terdiam seketika karena terkejut, namun Ming Jai belum berhenti. Ia mengangkat tangan, lalu bersiap menjentik Ah Jin untuk kedua kalinya. Situasi pun semakin memanas. Guru Ju dan Ming Jai saling memandang tajam, namun Ah Jin tidak ingin pertengkaran terjadi.
Ia berdiri untuk segera pergi, tapi Ming Jai menahan langkahnya dan berkata dengan suara dingin, "Masih sisa 2 jentikan lagi, aku belum selesai." Ternyata, saat mereka masih berada dalam masa-masa penuh cinta dulu, Ah Jin dan Ming Jai pernah membuat sebuah janji. Jika salah satu dari mereka kelak selingkuh atau berhenti mencintai, maka orang yang bersalah harus menerima 3 jentikan di kening dari pasangannya. Kini keadaan sudah sampai pada titik ini. Ah Jin sudah tidak ingin lagi menjelaskan bahwa ia bukan putus karena berpaling pada orang lain. Untuk mengakhiri pertengkaran yang memalukan ini secepat mungkin, ia menutup matanya, bersiap menerima 2 jentikan yang tersisa. Namun tepat ketika Ming Jai hendak mengangkat tangannya lagi, Guruju menghentikannya. Dengan tenang ia berkata, "Kalau memang harus ada yang menerima hukuman itu, biar aku saja yang menggantikan Ah Jin." 예, 되시죠 그럼. Di dalam tatapan Ming Jai yang dipenuhi rasa tidak rela, drama perpisahan itu akhirnya berakhir. Keesokan harinya, Ah Jin mengajak Ming Jai bertemu. Tempat pertemuan itu adalah restoran yang dulu pernah mereka datangi saat berkencan. Ming Jai datang dengan hati yang sedikit penuh kemenangan. Ia mengira Ah Jin ingin kembali padanya, namun ia berkata, "Aku akui kemarin aku terlalu berlebihan, tapi kamu memutuskan hubungan hanya karena jentikan kening, itu terlalu kekanak-kanakan kan?" Ming Jai benar-benar percaya mereka akan kembali seperti dulu, namun Ah Jin berkata dengan tenang bahwa semuanya sudah selesai. "Selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Buatmu, mungkin aku hanya orang yang menemani makan, jalan, dan bersenang-senang. Aku pernah mencintaimu, tapi sekarang aku sudah tidak mampu lagi merasakan cinta itu. Kalau 2 orang sudah tidak saling mencintai, hubungan ini tidak perlu diteruskan. Alasan aku berdandan dan datang ke sini hanyalah untuk mengakhiri hubungan ini dengan layak." Akhirnya, Ah Jin mengucapkan selamat tinggal. Lalu ia berbalik dan pergi, tanpa sedikit pun menengok ke belakang. Tentu saja Ming Jai tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya yang ditinggalkan. Dengan penuh kemarahan, ia memanggil Ah Jin untuk berhenti. 네가 한 말 아무리 생각해도 결국 딴 남자 생겨가지고 나 버리고 떠나면서 우린 사랑이 아니었다고 자기 합리화시키는 걸로밖에 안 들려. 고상한 척 하지 마, 오진. 헤어지는 마당에 그게 더 추해. 내가 치사스럽게 구질구질 이 얘기까지 안 하려고 했는데 너 방금 나 뭐 마실지 물어는 봤니? 얘기가 왜 글로 튀어? 너 나랑 데이트할 때 한 번이라도 내 물, 내 수저, 내가 앉을 자리 먼저 챙겨준 적 있어? 너 비 오는 날 내 어깨보다 네 어깨가 더 젖은 날이 있었어? 너 네가 먹고 싶은 것보다 내가 먹고 싶은 거 더 먹은 날이 있었어? 너 흐트러진 내 신발 정리해준 적 있어? 누가 사랑하는 여자 딱밤을 그렇게 세게 때려? Ah Jin mengeluarkan semua unek-uneknya dalam satu tarikan napas. Itu adalah rasa sakit yang ia tahan selama 3 tahun, baru hari ini akhirnya ia lepaskan. Baru pada saat itu Ming Jai mulai menyadari kesalahannya. Ia tidak pernah terpikir bahwa hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan telah menjadi ukuran apakah ia mencintai atau tidak mencintai seseorang. Namun ketika ia akhirnya mengerti, rasa cinta Ah Jin padanya sudah habis, perlahan-lahan hilang dan lenyap tanpa sisa. Pada malam itu, Min Jai pergi ke sebuah warung pinggir jalan. Tempat itu adalah tempat ia dan Ah Jin pernah berkencan. Ia minum banyak sekali, dan semangkuk mie di depannya membuatnya teringat pada kenangan-kenangan manis yang dulu pernah mereka lakukan. Waktu mereka makan di tempat yang sama, dan sebelum mulai makan, Ah Jin selalu meneteskan sedikit air dingin ke dalam mangkuknya. Karena Ah Jin ingat, perut Min Jai tidak kuat makanan yang terlalu panas. Pada saat itu Min Jai baru menyadari, ia bukan pacar yang baik. Kekasihnya selalu mengingatkan kebiasaan dan kelemahannya, sementara ia sendiri sering mengabaikan perasaannya. Dengan langkah berat dan hati kacau, ia berlari menembus hujan menuju rumah Ah Jin. Ketika Ah Jin keluar, ia secara refleks memegang payung dan memiringkannya ke arah Min Jai, seperti yang selalu ia lakukan dulu. Min Jai mengungkapkan penyesalan yang datang terlambat, dan ia tidak rela hubungan mereka berakhir begitu saja. Namun Ah Jin tidak bersedia kembali bersamanya, dan ia tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang tidak saling mencintai dengan tulus. Sikap Ah Jin sangat tegas, dan api keinginan untuk kembali yang menyala di hati Min Jai pun perlahan-lahan padam. Saat hendak pergi, untuk pertama kalinya Min Jai mendorong payung itu ke arah Ah Jin, agar Ah Jin yang lebih terlindungi dari hujan. Bagi Min Jai, itu adalah perubahan yang besar. Namun bagi Ah Jin, perubahan itu datang terlalu terlambat.
Waktu berlalu hingga 1 tahun kemudian. Saat ini, Minjai sudah benar-benar bangkit dari patah hatinya. Dulu, dalam pekerjaan ia selalu bertindak sesuka hati dan mengambil keputusan sendiri. Sekarang, ia mulai belajar melihat masalah dari sudut pandang rekan-rekannya juga. 더 이상은 표현 못해서 잃어버리는 거 안 하려고. 너 진이 때문에 큰 거 하나 배웠다? Demi bisa lebih dekat dengan Ahjin, Guru Ju masih seperti dulu. Ia sering mencari berbagai alasan untuk datang ke ruang kesehatan. Ia akan dengan hangat bercerita kepada Ahjin tentang kisah cinta orang tuanya. Ia juga akan mengingatkan dengan lembut ketika sepatu hak tinggi Ahjin terlihat membuat kakinya sakit. Suatu kali, di depan gerbang sekolah ada bangkai burung merpati. Guru Ju sengaja berdiri di depan Ahjin, menutupi pandangannya agar ia tidak melihatnya. Guru Ju tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta secara langsung, tapi dalam hal-hal kecil keseharian, ia selalu menunjukkan perasaan sukanya. Kepekaan dan kelembutannya itu seiring waktu perlahan melelehkan hati Ahjin. Hingga saat musim dingin tiba, untuk pertama kalinya Ahjin yang menghubungi Guru Ju terlebih dulu. Ia mengajaknya makan malam bersama dan Guru Ju menerimanya dengan penuh sukacita. Saat Guru Ju bertanya, "Kamu ada di mana?" lalu menoleh dan ia mendapati Ahjin ternyata berada di seberang jalan. Guru Ju berkata, "Tetap di situ, jangan bergerak. Aku yang akan menyeberang." Ahjin hanya berdiri di tempatnya, menunggu seseorang yang berlari menuju dirinya. Dan di momen sederhana itu, kisah ini pun selesai. Ini adalah sebuah kisah sederhana, sekaligus sebuah pembahasan tentang bagaimana mempertahankan hubungan yang dekat. Dalam cinta, seringkali kita sulit membedakan mana yang benar dan salah. Namun, kita biasanya bisa membedakan antara mencintai dan tidak mencintai. Ada yang berkata bahwa cinta orang biasa tidak selalu penuh dengan gejolak. Apakah seseorang mencintaimu atau tidak? Dan jawabannya sering tersembunyi dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Ada pula yang berkata bahwa hubungan yang sehat memerlukan rasa saling menghargai dan juga membutuhkan komunikasi yang jujur serta tulus. Jika kita jarang mengungkapkan perasaan, maka jarak di antara dua hati akan perlahan-lahan semakin jauh. Pandangan orang terhadap cinta memang berbeda-beda, tetapi semoga kamu dan aku bisa menemukan jawaban kita masing-masing di dalamnya. Saya Juna, terima kasih banyak sudah menonton.